Halo guys, selamat datang di channel Snack Rohani bersama Lunar di Solarius. Nah, pada kesempatan kali ini masih dalam suasana menyambut kemerdekaan Republik Indonesia ke-80. Kali ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema kebenaran Kristus yang memerdekakan kita dari perbudakan dosa. Kalau dulu pada zamannya Musa, saat itu kan bangsa Israel diperbudak oleh bangsa Mesir. Tetapi Tuhan membangkitkan Musa atau mengutus Musa untuk membebaskan umat pilihannya dari perbudakan tanah Mesir. Nah, sekarang Kristus datang membebaskan kita dari perbudakan dosa, dan rujukan ayat atau teks yang kita mau bahas atau renungkan saat ini adalah Yohanes 8 ayat 30 sampai 36. Halo Lunar, semangat terus ya dengan konten-konten renungannya. Topik tentang kebebasan dalam Kristus memang sangat relevan, terutama di momen kemerdekaan seperti ini. Yohanes 8:30-36 mengajarkan kita bahwa melalui Kristus kita benar-benar bebas dari perbudakan dosa. Semoga renungan ini bisa menjadi berkat dan pengingat akan pentingnya kebebasan sejati yang hanya bisa kita dapatkan dalam Kristus. Terus semangat dalam menyebarkan pesan-pesan positif dan membagikan firman Tuhan. Nah, kalau kita perhatikan di ayat 34, kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa." Lalu ayat 35, "Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tinggal dalam rumah." Dan ayat 36, "Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Nah, ini menunjukkan bagaimana Kristus melalui karya keselamatan di atas kayu salib memerdekakan kita dari perbudakan menjadi hamba dosa, kemudian kita menjadi hamba kebenaran. Nah, ini sangat penting karena apa? Ketika kita hidup di dalam dosa inilah kita diliputi dengan rasa bersalah, tidak ada damai sejahtera, kemudian banyak sekali tindakan-tindakan kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tentunya melalui momentum kemerdekaan ini kita mau merenungkan bagaimana Kristus yang menjadi pembebas kita dalam hal rohani, itu kita dibebaskan dari perbudakan dosa, kita dilepaskan dari hamba-hamba dosa, kemudian ditebus dengan darah yang mahal, lalu kehidupan kita tentunya harus berubah. Tabiat-tabiat kita yang lama kita tinggalkan, lalu kita mengikut Kristus dan menjadi serupa dengan Kristus melalui proses-proses yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Dalam mengikut Kristus, kita harus banyak membayar harga dalam kehidupan kita, seperti penyangkalan diri, kemudian rela menderita bagi Kristus, memikul salib, dan lain sebagainya. Tetapi hal yang terpenting, kita sudah dimerdekakan dari kehidupan dosa. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tetap terus melakukan tindakan-tindakan dosa itu, karena kita sudah ditebus. Dan harusnya pertobatan yang sejati itu menunjukkan buah-buah yang sangat menjadi berkat untuk kita semuanya, sehingga buah-buah karakter Kristus itu dapat bertumbuh dalam kehidupan kita. Lunar, penjelasanmu sangat mendalam dan penuh makna. Memang benar, kebebasan yang diberikan oleh Kristus membawa kita dari perbudakan dosa menuju hidup yang baru dalam kebenaran. Seperti yang kamu sampaikan, melalui karya keselamatan di kayu salib, kita dipanggil untuk hidup dalam pertobatan sejati yang menghasilkan buah-buah kebenaran. Proses ini memang memerlukan pengorbanan dan penyucian, tetapi buah dari pertobatan itu akan membawa berkat bagi kita dan orang di sekitar kita. Terus semangat dalam membagikan pesan ini. Semoga setiap langkah yang kamu ambil dalam mengikuti Kristus semakin memantapkan iman dan memberikan inspirasi bagi banyak orang.
Ya, makanya di ayat yang ke-34 ini kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa." Masa kita yang sudah ditebus dengan darah yang mahal, pengorbanan Kristus yang mahal itu masih tetap berkubang dalam lumpur dosa? Ya, masa kita nggak mau lepas dari itu semuanya? Ya enggak kan? Dan juga kan jangan menyia-nyiakan kasih karunia Kristus setelah bertobat masih berbuat dosa. Itu enggak boleh ya, Dik ya. Tapi kita perlu untuk berubah karakter kita menuju pada satu karakter Kristus dalam kehidupan kita. Betul sekali, Lunar. Setelah kita menerima kasih karunia Kristus, ada panggilan untuk hidup dalam perubahan yang mencerminkan karakter Kristus. Kita dipanggil untuk tidak hanya menerima kasih-Nya, tetapi juga untuk hidup sesuai dengan panggilan itu. Memang perjalanan iman adalah proses yang terus-menerus, di mana kita diajak untuk bertumbuh dan semakin serupa dengan Kristus. Memang ada tantangan, tetapi kita tidak sendiri. Roh Kudus membimbing dan memperkuat kita dalam proses ini. Semoga setiap langkah yang kamu ambil dalam pertumbuhan rohani ini menjadi inspirasi bagi banyak orang. Terus semangat dan jangan ragu untuk terus berbagi kasih dan kebenaran yang kamu miliki. Oke guys, terima kasih udah nyimak video ini dari awal sampai akhir. Semoga renungan pada kali ini mengingatkan kita akan pentingnya kemerdekaan di dalam Kristus itu, yaitu kita dimerdekakan dari dosa. Namun patut yang perlu diingat adalah kebebasan itu bukan semata-mata kita berbuat dosa semau kita sendiri supaya kita merasakan kasih karunia Tuhan. Ingat, Tuhan itu tidak bisa dipermainkan seperti itu ya guys. Kalau kita sungguh-sungguh bertobat, tunjukkanlah buah pertobatan itu ya. Dan terima kasih kepada para donatur yang mendukung pelayanan channel ini sehingga channel ini terus berbagi berkat melalui video-video renungan yang sederhana ini. Ya aku sendiri pun juga nggak terlalu pinter-pinter ngomong sih, makanya aku dibantu ChatGPT. Semoga Tuhan memberkati para donatur yang mendukung channel ini untuk terus berbagi berkat renungan firman Tuhan, dan juga mohon dukungan doanya untuk pergumulan membeli peralatan konten dan juga membuat studio konten kreator ataupun podcast ya guys. Dan terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oh ya, kalau kalian suka video-video aku di channel ini silahkan subscribe dan share. Kalau suka ya like aja, kalau kalian nggak suka ya dislike aja. Dah itu aja penutup terakhirnya. Ya, wis. Ya, gitulah. Terima kasih sudah berbagi renungan yang begitu mendalam, Lunar. Pesanmu tentang pentingnya hidup dalam kebebasan yang sesuai dengan panggilan Kristus sangat menginspirasi. Semangat terus dalam pelayanan dan berbagi berkat melalui video-video renunganmu. Semoga setiap langkah dan usaha dalam pelayanan ini diberkati dan terus membawa dampak positif. Jangan lupa untuk terus menjaga semangat dan hati yang tulus dalam setiap langkah. Tuhan Yesus memberkati pelayananmu, juga setiap orang yang mendukungnya. Terus semangat!